Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Sekarang kita akan membahas pertemuan satu pada materi HTML, yaitu bagaimana cara membuat HTML dasar untuk nanti kedepannya akan kita terapkan dalam membuat contoh website sederhana. Oke, sebelumnya pertama mari kita buka dulu hal yang diperlukan dalam video kali ini. Pertama kita akan coba buka Notepad. Oke, pertama Notepad. Nah, jadi yang akan kita perlukan untuk kali ini kita pertama buat Notepad. Sebenarnya nanti kedua dan di video selanjutnya kita akan menggunakan kode editor, yaitu khususnya yang kita akan pakai Sublime Text ya. Tapi kalau ada yang lain punya kode editor lain boleh dipakai. Oke, pertama dalam membuat sebuah pemrograman, pertama kita perlu yang namanya HTML. Jadi HTML itu adalah semacam struktur kalau dalam pemrograman. HTML itu jadi kayak strukturnya, rangkanya. Oke, pertama kita paling dasar kita pakai Notepad, kita ke file, kita bikin file baru, kita pencet new, lalu kita save pertama. Oke, sekarang kita coba save-nya di folder mana saja. Pastikan folder kosong agar nanti tidak bingung ya dalam membuat dalam latihan membuat HTML ini. Pertama kita bikin folder baru, nama latihan HTML, lalu dibuka. Nah, kita akan coba menyimpan file HTML kita pada folder kosong. Kasih namanya latihan HTML. Oke, kita kasih nama filenya latihan 1.html. Oke, kita harus kasih keterangan filenya ini apa. Filenya kita simpannya bahasanya itu HTML, maka tambahin belakangan .html dan usahain tidak ada spasi antara satu kata dengan kata lain. Ini nggak bakal error, tetapi nanti di browser akan ditambahkan karakter baru kayak gitu. Makanya usahain nggak usah ada spasi dan save as type-nya kita bikin all files. Kalau udah di save filenya, nah terus kita coba bikin satu kata sembarang aja. Kita coba bikin hello world. Nah, sekarang coba kita save. Nah, kita cari di file yang tadi kita simpan di disk ya. Selanjutnya kita coba cari di latihan HTML. Nah, ini file latihan satunya. Nah, lihat lambang sebelahnya. Ini udah ada lambang browser Opera ya. Kenapa? Karena default di laptop yang saya pakai browsernya browser Opera. Tapi biasanya kan pakai Chrome atau nggak pakai Mozilla Firefox. Ya udah kita coba buka aja pakai Chrome atau Mozilla Firefox. Caranya open with, diklik kanan, open with. Kita coba buka pakai Google Chrome. Nah, lihat tampilannya. Kita tulisnya Hello World. Nah, tulisnya Hello World. Nah, di browser tampilannya Hello World. Tapi ini sebenarnya belum jadi struktur HTML. Walaupun disimpannya dalam format HTML, tapi browsernya masih bacanya dalam plain text. Browsernya ngebacanya ya cuma kata saja, cuma kata-kata kalimat aja, belum dibuat dalam struktur HTML seperti itu. Nah, caranya biar browsernya membaca dalam struktur HTML, kita tambahkan ini kata struktur dasar dari HTML ya. HTML
Nah, oke. Nah, ini adalah struktur dasar dari HTML. Nah, pertama kan kita jelasin dulu apa itu sebenarnya doctype HTML ini yang awal. Nah, ini adalah menjelaskan kepada browser bahwa HTML yang kita pakai itu adalah HTML5 atau HTML yang paling baru mungkin ya. Nah, oh ya, bentar. Habis doctype harus ada ini dulu. Nah, oke. Setelah itu, eh, selanjutnya kita tambahin. Nah, ini dari kurung buka siku sampai kurung tutup siku ini namanya tag. Dan di dalam ini kita namanya satu tag. Di sini kita namanya tag head. Tag HTML. Nah, satu kesatuan ini disebutnya tag HTML. Nah, selanjutnya di bawah tag HTML ada tag head. Nah, ini satu-satu. Sebenarnya tag HTML itu dari satu sini sampai tag penutupnya. Nah, biasanya kalau di HTML itu tag penutupnya cuma tinggal ditambahin slash aja. Seperti ini. Nah, tag head itu satu-satunya dari tag pembuka sampai tag penutupnya ini. Nah, di dalam HTML ada dua tag utama, yaitu tag head sama tag body. Nah, biasanya untuk kalau kita menuliskan sesuatu itu, kita nulisnya di tag head, kalau nggak di tag body di dalamnya ini, dalam sininya ini. Di antara tag head dan tag head, di dalam tag head, yaitu dari tag pembuka dan tag penutup head, dan tag body dari tag pembuka body sampai tag penutup body. Nah, coba aja kita tulisin hello world-nya di dalam tag body. Terus kita simpan, kita refresh. Sama aja kan sebenarnya yang keluar, tapi bedanya sekarang browsernya udah bacanya di dalam struktur HTML. Oke, selanjutnya itu adalah, oh iya, ada title. Nah, title ini berfungsi untuk memberikan judul pada HTML. Nah, tapi biasanya title itu tidak tertulis di dalam apa namanya badan browsernya ini, tapi biasanya kan muncul di tab. Ini kan latihan 1.html. Kalau dikasih di title, kita tulis di antara sini, kita kasih misalnya materi pemrograman 1. Kita save, kita save, terus di refresh. Nah, bisa dilihat judul halamannya berubah jadi materi pemrograman 1, seperti itu. Dan biasanya kalau kita menuliskan sesuatu yang ingin tampil sebelumnya di dalam body browser, kita nulisnya di body HTML-nya. Nah, kalau head itu biasanya untuk mengatur default dari HTML-nya. Nah, selanjutnya di body kita bahas lagi yang hello world. Di hello world-nya kan browsernya tetap nampilin seperti ini. Nah, coba kalau kita tambahin, kita enter, kita tambahin IT Club 65. Kita save, lalu kita refresh. Nah, tulisan IT Club 65-nya munculnya di sebelah Hello World, padahal kita nulisnya tadi di bawahnya Hello World. Kenapa demikian? Karena ini browsernya tidak tahu apakah yang kita tulis itu paragraf, heading, atau segala macamnya. Makanya untuk menuliskan sesuatu itu di dalam body, kalau nulisnya seperti ini, browsernya nganggapnya masih plain text, walaupun udah ditulis di struktur HTML. Jadi browsernya bacanya ini di struktur HTML, tetapi tulisannya masih plain text. Nah, untuk mengubahnya menjadi paragraf, kita akan tambahkan tag yang namanya p. Misalkan kalau sudah tab membuka, tab penutup, tambahin slash, lalu seperti tadi. IT Cloud 65-nya juga akan kita tambahkan tag. Ini adalah tag paragraf. Kita save-nya Ctrl S aja, lalu kita refresh. Nah, bisa dilihat sekarang tulisan IT Club 65-nya ada di bawah tulisan Hello World. Nah,
Tetapi walaupun sebenarnya browsernya nggak ngerti ya, ini hello world apa, cuma kita yang ngerti, tapi browsernya paham bahwa tulisan ini ada di sebuah paragraf, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya untuk materi awal pengenalan HTML. Kita belajar lagi dari dasarnya, walaupun tidak diterangkan di Zoom, tapi daripada tidak paham, lebih baik kita ulang pakai video, biar bisa diulang-ulang sampai paham. Ya, terima kasih yang sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.